Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan pemirsa semuanya dan juga sobat unggul TV UMJ selalu dalam keadaan bersemangat, sehat walafiat dan juga bahagia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dan senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Di mana di program UMJ Talks ini kita akan membahas seputar mahasiswa UMJ dari segi prestasi, kegiatan kemahasiswaan dan juga bisnis-bisnis yang telah diraih dan dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi UMJ. Seperti biasa, kita saat ini bertempat di lantai 5 Gedung Rektorat UMJ dan tema kita kali ini adalah bersinar di balik layar, prestasi gemilang voice over nasional. Dan kali ini juga sudah bergabung bersama dengan kita, yaitu ada narasumber kita kali ini, ada Cika Aulia Nurrohma yang merupakan mahasiswa Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam UMJ. Langsung saja nih kita sapa. Assalamualaikum Cika. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Cika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi Cika ini mahasiswa dari Pendidikan Agama Islam, tapi juga berkecimpung di dunia voice over ya? Iya. Seru banget nih. Nah, boleh ceritain nih awal mulanya kamu tuh tahu kenal dunia voice over, terus kamu juga terjun dan terlibat di dalamnya gitu, merasakan pengalaman jadi voice over. Gimana sih? Sebenarnya kalau soal voice over tuh masih baru-baru ya, baru banget berkecimpung di dunia voice over tuh kayaknya tahun ini deh, tahun ini baru coba buat mulai-mulai voice over. Kenapa tertarik? Sebenarnya basic aku tuh suka public speaking gitu loh Kak, suka ngomong gitu, ngomong depan orang kayak gitu kan. Nah di voice over ini karena aku ngelihatnya, wah ini pasti bisa dibutuhin di dunia pekerjaan nantinya gitu kan. Terus juga ada latihan-latihan juga, dan latihan-latihannya itu biasanya aku biasa ikut di latihan di KPM, kayak latihan MC aku suka ikut latihan kayak gitu. Jadi kalau di dunia voice over tuh masih baru-baru sih sebenarnya, baru nyoba-nyoba aja. Gitu. Berarti kamu tadi ikutan latihan di KPM? Iya, itu KPM. protokoler mahasiswa. Iya, gitu. Jadi di situ kan kamu ada latihan MC, iya, ada latihan MC, suara yang bagus gitu ya. Betul. Jadi pakai suara perut yang menggema gitu ya. Iya. Nah, akhirnya tertarik lah baru-baru ini ikut lomba. Dunia voice over. Lomba apa tuh? Tingkat nasional nih kan soalnya. Iya, jadi itu diselenggarain sama TV Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Dan kebetulan itu acaranya tuh milad, jadi ulang tahun TV Universitas Ahmad Dahlan. Nah di situ ada beberapa kategori lomba, salah satunya ada voice over. Itu aku ikut pas bulan Mei, dilaksanakannya secara online. Ada pesertanya, ada 33 pesertanya, 33 dari gitu. seluruh Indonesia. Iya, dari seluruh Indonesia gitu. Terus kamu juara berapa tuh? Aku juara 2. Juara 2? Iya. Alhamdulillah, senang Juara banget 2. ya. Iya, Pertama kali ikutan. Iya, pertama kali ikutan, pertama kali menang juga. Tingkat nasional lagi ya? Iya, betul. Karena sebelumnya aku juga pernah ikut lomba voice over juga, cuman emang belum rezeki, dan rezekinya tuh di yang TV UAD ini gitu. Ya, nah ketika kamu ikut lomba itu kamu bawain apa tuh? Apakah mengisi acara untuk profil, berita, atau iklan atau apa? Itu lebih ke profilnya TV UAD sih sebenarnya. Jadi kita udah dikasih narasinya di guidebook di lombanya. Jadi kita tinggal kayak voice over aja gitu dengan narasi yang udah disiapkan sama panitia di sana gitu. Gitu. Apa yang harus kamu persiapkan, dan kamu kan ikut tadi korps protokoler mahasiswa ya. Apa dampak positif yang kamu rasakan dengan kamu ikut UKM tersebut, terus ternyata kamu ikut lomba menang nih gitu. Iya. Kalau dampak positifnya itu benar-benar sangat berpengaruh banget sih Kak. Salah satunya, jadi kalau di KPM itu kita ada tim MC kan, dan itu biasanya kita latihan. Nah kebetulan kalau aku kan bukan tim MC sebenarnya, aku ada ALO MC. Tapi aku selalu ikut di latihan MC, jadi kita juga suka bareng-bareng latihan kayak suara, vokalnya itu dilatih banget, terus intonasinya juga, artikulasinya juga diperhatikan banget kayak gitu. Jadi kayak universitas aja tuh nggak boleh kayak sampai universitas gitu. Terus kayak misalkan universitas, jadi harus universitas sampai sedetail itu ya? Iya gitu Mbak. Terus sampai kayak huruf J aja tuh nggak boleh kita sebutin C, kan bisa ada Jakarta gitu, ada C-nya gitu kan? Iya, Jakarta ya. Jadi harus Jakarta gitu. Iya, jadi di KPM tuh kita dilatih sampai sedetail itu. Kalau misalkan kita mau nge-MC kayak gitu, voice over kan juga latihannya sama seperti MC kan, kayak gitu.
suara. Jadi itu benar-benar bermanfaat ya. Iya, kamu bermanfaat latihan banget. itu wah ternyata bisa menghantarkan diri pemenang nih gitu. Nah itu kamu persiapannya berapa lama tuh ketika tuh ada lomba? Lumayan nih kayaknya boleh ikutan nih, berapa lama? Aku tuh ikut sebenarnya pas akhir mau pendaftaran itu tuh Kak sebenarnya. Wow. Di ini ya mepet-mepet. Iya, ya? mepet banget. Itu kayaknya sehari sebelum pendaftaran itu tuh aku baru ikut. Iya, baru ikut. Dan sebenarnya persiapannya, kalau dibilang persiapan karena sebelumnya ada persiapan di KPM juga. Iya, jadi pas udah ikut lomba tinggal kayak kita baca beberapa kali, terus kayak dipoles aja. Iya, tinggal dipoles aja kayak gitu. Baru ya udah ntar tinggal dikirim ke panitianya, tinggal seleksi kayak gitu. Baik, jadi ini juga merupakan buah dari kebiasaan ya, kebiasaan yang kamu, kebiasaan positif yang kamu ikutin dari mengikuti kegiatan positif di KPM itu. Kamu jadi walaupun kamu nggak ikut MC, nggak ikut tim MC, tapi ikut latihan juga. Iya, jadi sebenarnya kalau kita belajar sesuatu, walaupun kita nggak menjalani suatu job itu atau pekerjaan itu, tapi kita belajar, kita tetap bermanfaat buat kita ya. Belajar kemudian hari tetap kerasain gitu. Dan nah yang jadi penilaian waktu itu apa aja tuh? Apakah dari intonasi atau gimana? Intonasi, artikulasi, sama aku lupa satu lagi, dan keempat tuh video original. Jadi kita 2 kali upload. Jadi upload di Instagram sama upload langsung ke panitianya, itu video original kita pas lagi rekam. Gitu. Berarti ada wajah kamu juga. Tapi ketika nanti yang ditampilin di panitia itu kan video ya. Berarti kamu voice overin video versi aslinya itu suara kamu aja yang tampil, yang kedengaran. Jadi kalau di Instagram itu kayak cuman backgroundnya doang, background sama voice over kita gitu. Background voice over kamu. Di Instagram dinilai likes-nya juga? Kayak enggak sih Kak, enggak ada penilaian tentang likes-nya. Cuma memang melibatkan media sosial aja ya, biar tersebar banyak. Betul. Jadi penilaiannya itu di videonya sama ketika video originalnya ketika kamu membawakan gitu-gitu. Itu kan ekspresi juga menentukan ya. Betul. Ada gestur juga gitu. Kamu gimana pas ketika membacakan itu? Kalau gestur aku enggak sih, cuman kayak smiling voice-nya aja. Jadi jadi dinilainya dari itunya juga gitu. Jadi kalau misalkan ada nada yang kayak emang nada-nada kayak bahagia yang memberitakan TV Wadi tuh ada kayak gininya gitu, jadi aku ikutan smile kayak gitu. Iya benar ya, karena smiling face itu terasa ya. Iya betul. Kita harus tersenyum juga karena sampai di suara tuh ya. Karena kalau misalkan kita muka jutek terus smiling face tuh nggak bisa banget. Jutek, terima kasih. Tapi harus terima kasih. Iya betul. Jadi keluar. Jadi keluar. Jadi kita ngerasain ikut bahagianya juga. Bahagia juga ya. Tulus, bener-bener tulus dari hati gitu ya. Di KPM juga gitu Kak. Jadi kalau misalkan di latihan MC kita tuh dilatih kayak nggak boleh galak nyebutinnya, karena kan kita lagi mempersilahkan orang lagi wisuda gitu ya, kayak ngasih selamat lah. Jadi kita sambil nyebut nama tuh sambil ngerasain kebahagiaan wisuda ya, sambil senyum. Gak boleh flat aja, apalagi tegang atau jutek. Iya, jutek kayak baik, gitu. seru sekali. Baik Cika, kita akan lanjut kembali, tapi kita simak dulu nih pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Terima kasih pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, masih bersama kami di UMJ Talks. Kali ini kita membahas seputar voice over nih, yang baru aja dialami oleh teman kita ini meraih juara di tingkat nasional lomba voice over oleh Cika. Nah Cika, cerita-cerita juga dong pengalaman yang berharga mungkin ketika kamu ikutan lomba voice over, kamu dapat ada kesan-kesan baru seperti apa tuh misalnya? Ke akunya tuh lebih ke, karena kan aku baru pertama kali juga dapat kejuaraan di era kuliah ya, jadi lebih ke jadi semangat buat aku, ternyata aku nggak seburuk itu loh. Maksudnya aku kan dulu agak insecure sedikit ya Kak, karena nggak menang juga dan baru ikut lomba-lomba dan baru menangnya sekarang gitu. Jadi lebih ke pengalaman, ternyata aku bisa loh, maksudnya gitu. Bisa gitu sih paling berprestasi ya. Iya gitu sih. Iya, dan ternyata ketika kita ikut lomba, kita menang, itu memang benar menambah rasa percaya diri kita ya. Betul Kak. Jadi intinya jangan putus asa ya, ketika kita mau ikut lomba sesuatu, belum menang nih, ikut lagi. Iya, sama gitu. Buat ini sih nginspirasi teman-teman anggota KPM juga, maksudnya jangan ngerasa nggak bisa, semua orang tuh bisa gitu. Dan juga pengen nge-branding KPM juga, anak-anak KPM nih berprestasi loh, kayak gitu. Iya benar ya, sampai
itu tuh akhirnya menambah, oh ternyata kita punya skill nih di luar yang kita nggak sangka-sangka gitu ya, bisa untuk mengembangkan skill baru bahkan. Karena kan biasanya kalau yang kayak voice over gitu kan rata-rata ya Kak, kayak voice over MC tuh biasanya dari kemarin tuh dari anak KPI, komunikasi penyiaran kayak Buja gitu-gitu. Jadi kadang kayak orang-orang tuh nggak nyangka anak PAI juga bisa lah gitu. Anak agama, pendidikan agama Islam mungkin yang basicnya ngajar kayak gitu. Bersinggungan ya secara langsung gitu. Tapi kan dari ekskulnya kan memang ikutan ekskul KPM itu tadi gitu. Terus kalau untuk voice over itu kan memang yang kedengeran kan suaranya aja ya. Oh jadi kita enggak gitu kan. Ada ini nggak perasaan atau mungkin perasaan aduh aku cuma suaranya aja nih gitu, penampilannya nggak kelihatan, orangnya nggak kelihatan, atau merasa kayak insecure ataupun mungkin ada pandangan orang yang menganggap remeh gitu tentang voice over ini begitu? Kalau pandangan remeh sejauh ini nggak ada sih, alhamdulillah. Cuman kadang lebih ke diri akunya, kadang ada tiba-tiba pemikiran yang kayak aduh cuman voice over doang nih menangnya gitu, bukan yang kayak pencapaian-pencapaian yang kayak di bidang akademik kayak gitu. Kadang di pikiran aku aja sih, cuman itu ketutup sama percayaan diri aku lagi gitu. Oh nggak boleh kayak gitu, ini juga udah alhamdulillah kayak gitu sih paling. Kalau dari orang lain kayaknya alhamdulillah sampai saat ini nggak ada sih. Iya, tapi sebenarnya lebih ke diri kita sendiri memandang sesuatu hal yang kita lakukan ya. Kita jangan pernah meremehkan sesuatu, anggap hal kecil apa yang kita lakukan gitu. Karena kayak itu tadi mungkin kita berpikirnya ini cuma voice over nih suaranya aja. Tapi itu kan penting ternyata kan. Iya, betul. Itu menambah apa sih? Aura, menambah ceritanya itu, kesuksesan dibalik sebuah cerita video. Terus kalau iklan juga kan pakai voice over ya. Jadi bikin ketertarikan orang buat lebih tahu tentang yang kita kasih tahu itu voice over itu. Bahkan setelah aku menang gitu Kak, alhamdulillahnya aku sampai diminta tolong buat ngisi profil SMKN berapa ya? Pokoknya di Nanggung ada di Bogor, itu diminta tolong ke aku gitu. Alhamdulillah ya, jadi ngebuka ini peluang ya. Iya, buka peluang, kita minta tolong. Terus kata aku, ya alhamdulillah. Maksudnya seneng juga ya suara kita dipakai gitu, bermanfaat nggak sih Kak? Ya. Atau ketika dengar suara kita tuh gitu. Iya betul, jadi senang sendiri. Iya. Kalau di lingkungan UMJ sendiri, kamu udah ikut pernah menyumbangkan suara kamu juga untuk voice over atau gimana? Kalau di UMJ sendiri biasanya di konten sih. Cuman kalau konten-konten UMJ tuh aku biasanya nggak pakai suara-suara voice over, jadi kayak biasa aja gitu. Jadi tapi dilatih juga Kak. Jadi karena aku ikut di konten UMJ, ada Kak Helga juga, salah satu dari KSU yang kadang itu ngajarin aku, ini intonasinya kayak gini ya, nadanya kayak gini, nadanya naik, nadanya turun gitu. Jadi belajar dari itu juga sih. Oh pengaruh ya? Berarti pakai apa tuh? Pernafasan perut atau diafragma atau apa? Diafragma. Iya. Suaranya jadi lebih ngebas atau lebih gimana? Jadi kalau pakai suara perut itu, kita kan biasanya kalau kita ngambil suara tuh kempes ya. Iya, kempes. Nah, cuman kalau itu enggak, jadi kita biasanya kan. Jadi kalau misalkan kita ngambil nafas itu perutnya justru jadi ngembung. Oh, jadi ngembung. Iya, jadi ngembung gitu. Itu kamu praktekin juga ketika voice over konten-konten. Cuman emang aku juga kadang belum konsisten sih sama suaranya. Cuman belajar iya betul. Oke. Nah, kita penasaran nih, boleh dengerin ya kamu voice over? Boleh. Yang kalau misalnya masih inget kata-katanya ketika lomba ataupun voice over apapun konten di UMJ, boleh terserah apa aja, silahkan. Mulai ya Kak ya? Iya. Digitalisasi membawa kita pada pilihan, berhenti atau beradaptasi. Media morfosis komunitas televisi Universitas Ahmad Dahlan pada era baru membuka gerbang bagi para mahasiswa untuk menjelajahi dunia penyiaran dengan lebih adaptif, inovatif, dan progresif. Udah, kita aja kali ya Kak. Keren, Masya Allah. Nih pemirsa kalau bisa tepuk tangan ya. Keren banget loh, terpesona loh. Jadi jangan remehkan ya suatu kemampuan suara itu ya. Walaupun voice over itu suara aja, tapi begitu mendengarnya bener loh. Kayak tadi aku sendiri dengerin suaranya Cika nih udah langsung bagus banget, terus jadi kayak tertarik juga nih sama kontennya tentang Ahmad Dahlan kan, Universitas Ahmad Dahlan itu seperti apa gitu. Jadi ternyata keren banget. Selamat ya, kamu harus terus upgrade lagi nanti untuk kembangin kemampuan kamu gitu. Nah ini kan voice over kan terkait suara ya. Berarti ini suara kan skill, kemampuan juga modal yang harus kita jaga nih. Nah kamu ada nggak upaya-upaya tertentu misalnya untuk menjaga suara tetap prima atau lebih jadi bagus lagi gitu?
Kalau aku sebenarnya nggak ada sih Kak, nggak ada Latihan kayak, aja ya? Maksudnya latihan aja, belum ada pantangan juga gitu. Masih aman ya? Masih aman. Karena kan bukan nyanyi juga ya? Iya, terus juga masih ikut lomba kan. Cuman kalau misalkan kayak di wisuda kayak gitu-gitu pasti biasanya anak KPM, aku jadi ceritain lagi anak KPM. Boleh. Biasanya kalau anak KPM tuh kalau misalkan udah hamil berapa mau wisuda, itu pantangan banget buat makan berminyak, terus habis semuanya? itu SS. Iya. Oh, walaupun nggak tugas MC? Iya, kita tuh ini apa sih namanya? Sangat memperhatikan sampai sedetail itu gitu. Iya, biar nanti pas kita acara itu kita apa namanya? Ngasih yang terbaik lah intinya. Yang terbaik ya. Ataupun mungkin nanti bisa saling backup ya. Misalnya betul. suara ada dibutuhkan suara atau informasi apa, suaranya juga tetap bagus walaupun bukan tugas yang sebagai MC gitu. Tapi kamu pernah jadi ikutan MC juga pada akhir ya? Aku Atau kemarin ini sih jadi MC di fakultas. Iya di fakultas seminar pengembangan profesi. Pengembangan profesi. Akhirnya mulai juga terjun ke MC fakultas ya. Iya, MC wisuda? MC wisuda aku belum. Aku masih jadi LO-nya. LO tuh kayak yang apa namanya mengontrol dan mengawasi jalannya acara juga. Itu juga lumayan hektik juga sih sebenarnya. Ya, iya. Ya siapa tahu nanti bisa MC wisuda juga ngerasain pengalamannya. Amin. Oke Cika, kita akan lanjut lagi, tapi kita simak dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa dan Sobat Unggul TV UMJ, balik lagi di UMJ Talks. Kita balik lagi nih, bahas tentang face over bersama dengan Cika. Nah, Cika, kamu ini kan tadi juga bilang kalau kamu tuh aktif juga di kegiatan kemahasiswaan di KPM atau Korps Protokoler Mahasiswa. Nah, berarti kamu ini termasuk mahasiswa yang aktif nih ya? Nggak cuma kubu-kubu nih, kuliah pulang gitu. Selain itu ada ikut kegiatan apa lagi? Aku ikut IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Komisariat FAI, Fakultas Agama Islam. Oke, cara kamu mengatur waktunya gimana tuh? Cara aku ngatur waktunya, intinya aku netepin skala prioritas. Jadi prioritas aku yang pertama ya kuliah. Maksudnya mau ada agenda apapun, kalau misalkan kuliah ini lagi nggak bisa adanya dispen atau kayak gimana, itu tetap aku bakal prioritasin kuliah gitu. Paling kalau misalkan di dua acara aku dibentrokan dengan dua kegiatan gitu, antara di KPM dengan IMM, aku bisa lihat yang mana yang aku lebih dibutuhkan gitu. Jadi aku baru milih ke sana kayak gitu. Jadi ada pertimbangannya juga gitu Kak. Baik ya. Kalau tadi KPM kan salah satu manfaatnya kamu juga berkontribusi nih ya, menang lomba ini face over tadi. Iya. Kalau misalnya IMM apa sih manfaat yang kamu rasakan kalau secara langsung? Kalau IMM keilmuannya sih itu aku dapat banget keilmuannya di IMM. Terus cara aku public speaking juga aku dilatihnya di IMM. Jadi di IMM tuh kita dilatih dan dipaksa juga untuk bisa ngomong, berdiskusi, itu di IMM dilatih juga sih. Kepemimpinan iya, juga kepemimpinannya ya? juga dilatih di IMM. Sama kemuhammadiyahannya ya, jadi lebih terpatri. Betul. Iya betul. Lebih terpatri. Oke. Kenapa kamu kok tertarik gitu untuk banyak ikutan kegiatan gitu sebagai mahasiswa aktivis? Karena aku emang dari ini sih Kak, dari SD SMP tuh emang aku suka banget ikut organisasi, bersosialisasi sama orang, ketemu sama orang-orang baru, terus kayak sharing tuh aku suka banget sih. Jadi pas di kuliah tahu ada, kan awalnya aku ikut IMM dulu, aku ada IMM, aku ikut lah, terus gak lama ada KPM aku juga ikut kayak gitu. Baik, oke. Nah kalau dari pengalaman kamu kuliah di UMJ ini seperti apa tanggapan kamu? Kuliah di UMJ aku senang banget sih, karena awalnya kan aku tadinya tuh mau gap year Kak, mau gap year, nggak mau kuliah dulu setahun, mau nyoba PTN. Aku belum nyoba PTN sebenarnya, cuman karena ibu aku ngasih arahan untuk kuliah sekarang aja, dan akhirnya diarahkan sama om aku di UMJ, akhirnya aku kuliah di UMJ. Dan ternyata di UMJ tuh aku ngerasa ini minat bakat aku tuh bener-bener diwadahi lah gitu, kemahasiswaannya diwadahi, minat bakatnya diwadahi. Terus juga kayak dosen-dosen di FAI-nya juga ramah-ramah juga, alhamdulillah. Maksudnya ngasih kelonggaran aku buat ngembangin skill aku di luar dari kampus gitu, maksudnya di luar dari akademik akademik kayak gitu. Baik, jadi berwarna ya kuliahnya ya, akademiknya ada tetap jalan, tapi kegiatan kemahasiswaan itu juga banyak beragam gitu ya. Jadi kita kayak ya dibangun lah ya semangatnya untuk ngembangin juga hal-hal lainnya gitu. Nah, kamu apa ketika kamu kuliah itu ada nggak tantangan-tantangan yang kamu hadapin sebagai mahasiswa kayak aduh sulit banget nih gitu?
Tantangannya kemarin sih, karena aku kan kemarin lagi ngerjain proposal penelitian ya. Aku udah masuk semester 6, udah mulai mau nyusun skripsi bab 1 bab 3. Nah itu benar-benar diuji banget manajemen waktu aku. Di antara kegiatan aku kuliah, terus IMM sama KPM itu benar-benar diuji banget. Cuman aku punya prinsip, pokoknya kalau misalkan ada masalah apapun aku harus tetap tenang dan cari solusi. Kadang kan ada ya orang yang kalau misalkan dihadapin masalah tuh panik duluan, jadi tiga-tiganya nggak kepegang karena udah keburu panik gitu. Nah aku tetap tenang aja, cari solusi satu-satu, dikerjain satu-satu. Misalkan hari ini aku kerjain proposal dulu, besok aku baru bisa nyelesain tugas aku di IMM atau di KPM gitu, atau sebaliknya aku di KPM dulu, habis itu di IMM atau akademik aku dulu gitu. Jadi ngelihat jadwalnya mana yang lebih dekat deadline-nya gitu. Jadi gitu. Intinya tuh manajemen waktu ya. Kamu juga jadi banget, Kak. Belajar untuk mengatasi tantangan itu dengan memanage waktunya dengan baik gitu ya. Baik. Nah ada nggak sih dosen favorit nih misalnya di UMJ ini? Dosen favorit aku ada, namanya yang pertama Pak Irfan. Aku suka banget sama Pak Irfan karena beliau tuh, aku baru menemukan guru atau dosen yang kalau penyampaiannya tuh sampai aku inget di setiap harinya. Kayak misalkan aku lagi ngapain, inget kata Pak Irfan kayak gini-gini. Aku bener-bener baru ngerasain itu. Pesan-pesannya ya. Iya, karena penyampaiannya tuh sampai banget di aku. Di hati gitu. Sampai banget di hati. Iya. Terus ada juga Bu Umah namanya. Kalau Bu Umah tuh yang kalau kata kita mah ngegerok-gerok lah, cek bahasa Sunda ya. Gerok-gerok tuh kayak nyemangatin gitu, nyemangatin mahasiswanya, ayo yang mau lulus tepat waktu, kayak betul gitu. Banget tuh, penting banget. Jadi bener-bener kayak diayomi gitu Kak, yang mau lulus tepat waktu itu. Disupport ya. Kak Prodi aku juga baik banget sih, Pak Adlan. Kak Adlan tuh sangat mengapresiasi mahasiswanya yang berprestasi, itu bener-bener diapresiasi banget. Alhamdulillah ya, karena itu guru-guru ataupun dosen-dosen pengajar-pengajar yang benar-benar itu bisa memberikan pesan yang kita ingat, itu tuh ternyata benar-benar berpengaruh berpengaruh kehidupan kita gitu. Ya, nah kamu nanti ketika lulus mau apa sih nih, mau lanjut kemana? Cita-citanya apa nih, mau jadi apa? Kalau aku sih cita-citanya abis lulus mau kerja dulu, abis itu kalau bisa sih sambil S2 juga, nyembari S2 sambil kerja, kayak gitu sih paling Kak. Jadi kalau dari voice over, skill baru kamu di dunia voice over, ada yang harapan juga dari sini? Nah justru kalau voice over tuh aku pengennya dari sekarang sih Kak, mulai cari-cari kayak mana yang dibutuhkan untuk jasa voice over. Jadi nantinya aku tinggal kayak kedepannya tinggal jalanin lagi aja gitu, karena udah ada relasi kayak gitu. Jadi sekarang mulai nyarinya. Sekarang mulai nyari peluangnya ya. Tapi kan voice over nggak bisa dijadiin pekerjaan utama juga sih menurut aku. Iya. Tapi peluangnya sekarang banyak juga tuh di media sosial. Iya sih, bener ya. Iya. Kamu apa upaya yang kamu lakukan tuh untuk bisa menjadikan itu tuh sebagai juga pemasukan gitu untuk kamu? Kalau kemarin sih aku coba cari-cari di Instagram tuh kan biasanya ada kayak komunitas voice over. Nah aku coba follow, dan biasanya di situ juga ada kayak loker-loker yang ngebutuhin voice over gitu loh Kak, di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Cuman aku belum nyoba juga sih. Cuman aku baru lihat dan baru cek-cek di Instagramnya, dan itu banyak banget juga loker-lokernya. Baik, oke. Nah harapan kamu 5 tahun ke depan nih untuk jangka panjang, juga termasuk juga untuk UMJ sebagai tempat kamu kuliah. Harapan untuk aku atau harapan untuk kamu untuk 5 tahun ke depannya, dan juga harapan untuk UMJ sebagai kampus tercinta? Ya harapan kedepannya semoga aku bisa ngembangin minat bakat aku lebih lanjut lagi, terus juga dengan bakat aku semoga bisa jadi peluang aku untuk pekerjaan aku nanti juga. Terus harapan untuk UMJ, sebenarnya udah bagus banget sih di UMJ, cuman kedepannya mungkin bisa lebih dikembangkan gitu, supaya nanti bakal melahirkan banyak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi lagi juga gitu. Baik, terakhir ini satu lagi, boleh kasih pesan-pesan juga untuk teman-teman mahasiswa di UMJ dan juga mahasiswa yang menonton acara ini, silahkan. Pesannya mungkin kalau misalkan teman-teman lagi merasa gagal, jangan terpuruk, jangan berdiam diri, justru itu dijadikan pengalaman dan pembelajaran untuk kedepannya. Jadi kalau gagal coba lagi, dan jangan lupa buat evaluasi diri sendiri. Baik, mantap, luar biasa sekali. Terima kasih Cika. Sama. Jadi intinya jangan putus asa, mumpung masih muda nih ya. Betul. Habiskanlah jatah gagalmu itu. Betul. Jadi nanti insya Allah kedepannya kita udah bisa menuai kesuksesan dari usaha kita. Baik, terima kasih Cika. Sama. Dan sukses selalu. Selamat lanjut aktivitas kembali.
Baik pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari Cika, mahasiswi UMJ yang menggeluti dunia voice over, sangat seru dan menarik sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Cika bermanfaat untuk kita semua dan juga memberikan pencerahan serta motivasi yang baik untuk kita semuanya. Tidak terasa nih, sekarang kita mau pamit undur diri. Saya Vini Oliani bersama juga dengan Cika dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan UMJ Talks hanya di TVmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.